Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU di jajaran GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Wail Juliana Oktosea sebagai anggota PKLU dari Jemaat GPB Peniel Surabaya. Tapi sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan sudah menjaga dan melawat kami dari kehidupan kami dari pagi, siang sampai dengan malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan bersaat teduh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati kami untuk kami dapat mengerti, lalu kami dapat melaksanakan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu dari SBU pada tanggal 5 April jam malam. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46, demikian berkata. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saat sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari renungan Sabda Bina Umat pada saat ini dengan perikop, "Bapa, aku siap melaksanakan apapun yang Engkau kehendaki." Dengan ayat Mas, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat yang ke-42. Sebagai Allah yang menjadi manusia dan akan menanggung hukuman untuk keselamatan manusia, Yesus dalam berbagai kesempatan mempersiapkan para murid tentang penderitaan dan kematian yang harus dihadapinya. Ayat bandingan dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28, Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23, Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19, dan Matius 26 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sekalipun menyadari akan tugas berat yang harus dilaksanakannya, tetapi ternyata ketika waktunya makin dekat, Yesus membutuhkan waktu khusus bersama Bapanya untuk menggumuli tugas yang maha berat itu. Selesai merayakan Paskah bersama murid-muridnya, Yesus membawa mereka ke Taman Getsemani di kaki Bukit Zaitun. Ketika akan berdoa, Yesus mengajak Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes mendampinginya, sebab ia ingin mereka mendukungnya. Di Taman Getsemani, Yesus tidak hanya satu kali berdoa, tetapi 3 kali untuk menyampaikan permohonan yang serupa kepada Bapa di surga. Begini isi doa Yesus yang pertama, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 39. Isi doa Yesus yang kedua, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat yang ke-42. Pada kali yang ketiga, Yesus mengucapkan doa yang ia sampaikan ketika berdoa pada kali kedua. Ayat 44. Akhirnya Yesus siap menerima dan melaksanakan tugas yang dipercayakan Bapa di surga kepadanya, yaitu menanggung penderitaan yang teramat sangat berat menuju kematiannya di kayu salib. Sebagai pengikut Yesus, mari meneladani perbuatannya yang setia kepada kehendak Sang Bapa. Apapun keinginan kita, kehendak Bapa di surgalah yang harus kita utamakan. Amin. Bapa juga
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Nya yang sudah disampaikan melalui renungan. Biarlah firman Tuhan itu jangan lalu begitu saja dalam pikiran kami, tapi Engkau menjadikan pegangan bagi kami sebagai Bapak Ibu lansia untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Untuk itu juga buatlah kami untuk mengutamakan kehendak Tuhan daripada mengikuti kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Bapak Ibu lansia di mana saja kami berada. Khususnya bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang mungkin saat ini berada dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Tuhan berkati mereka, mungkin yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan datangi, lawati mereka, berikan mereka kekuatan, kesembuhan yang sempurna yang hanya datang daripada Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi Dewan PKLU yang sudah memfasilitas kami dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka kekuatan terutama dalam masa tua mereka, mampukan mereka untuk tetap setia di dalam tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami juga berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka hikmat dan akal budi supaya mereka dapat menuntun kami sebagai jemaat GPIB, terutama dalam Mupel maupun regio dan tingkat jemaat sekalipun. Tuhan, jadikanlah mereka sebagai pengayom bagi kami semua, untuk kami dapat setia dalam tanggung jawab kami, terutama juga Tuhan berkati bagi mereka hikmat dan akal budi, supaya dalam pimpinan mereka kami dapat melakukan tugas tanggung jawab itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini, tetapi Tuhan, sebelum kami menuturkan satu persatu, Tuhan lebih mengetahui semuanya dalam hati dan pikiran kami. Lalu Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami. Tuhan juga dengar dan sambut doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.